Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya akan memenuhi atau menjawab atau memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan atau yang kemarin bertanya kepada saya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, bagaimana cara menyetel mesin senso kecil ini agar tenaganya kuat, seperti itu ya, tenaganya kuat, kemudian irit ya, jadi seperti itu. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyetelannya. Saya akan menjelaskan untuk pemula ya. Kalau untuk yang senior itu, untuk senior ya cukup nyimak aja karena sudah senior ya. Ini video ini saya khususkan untuk pemula ya. Oke, sebelum saya melanjutkan ke tahap penjelasannya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video saya sebelumnya. Dan untuk yang baru pertama melihat channel saya ini, saya minta tolong untuk dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, dan agar membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dan membuat konten-konten yang menarik lainnya ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan atau tutorial cara menyetel karburator agar tenaganya itu kuat ya, atau tenaganya itu tidak loyo ya, agar tenaganya kuat dan tidak loyo ketika digunakan untuk membelah dan memotong kayu ya, seperti itu. Oke, simak terus videonya. Oke kawan-kawan, sebelum mesinnya dihidupkan, langkah yang pertama itu adalah mengenal dulu yang mana L dan H-nya ya. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi L itu singkatan dari low, kemudian H itu high ya. Itu bahasa asing ya, bukan bahasa Indonesia ya, seperti itu. Jadi fungsinya L ini untuk menyetel keiritan atau menyetel minyak ya, suplai minyak. Ini fungsinya untuk menyetel suplai minyak ya. Kemudian yang H, yang high-nya ini fungsinya untuk menyetel angin ya. Nah, jadi fungsi kedua ini kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang atas ini fungsinya untuk menstabilkan, atau apa ya bahasa sekarang itu, untuk melansamkan agar mesinnya itu hidupnya stabil, gasnya tidak tinggi kemudian tidak juga rendah ya. Seperti itu ya penjelasannya dari ketiga komponen ini ya. Jadi cara penyetelannya seperti ini yang kalian perlu ketahui ya, khusus untuk para pemula. Jadi penyetelannya seperti ini. Jadi misalnya setelannya masih amburadul, kita setel aja ini
putar ke kanan ya sampai mentok. L nya kita putar ke kanan sampai mentok, ya. Kita putar ke kanan sampai mentok. Nah, jangan terlalu kencang, yang penting mentok gitu ya, intinya yang penting mentok. Kemudian hanya kita mentokin juga, kita tutup semuanya, kita geser ke kanan, dikasih mentok ya. Nah, dikasih mentok. Kemudian ini kita kasih separuh aja, kasih mentok dulu baru kasih separuh. Nah, kemudian cara menyetelnya itu, kalau saya pertama-tamanya itu adalah ini disetel 3,5 putaran ya. L nya kita putar 3,5 putaran seperti ini. 1, kita lihat itu angka runcingnya ke atas. Kalau begitu berarti 1. Kemudian angka runcing kedua, nah 2. Kemudian 3. Nah, kemudian kita kasih setengah. Nah, seperti itu. Kemudian hanya kita kasih 2 aja ya, 2,5 putaran. Kita hitung 1, 2,5. Nah, kira-kira seperti itu. Kita kasih 2,5 putaran. Ini sebelum kita menghidupkan ya. Nanti kita setel lagi setelah hidup, kita coba-coba lagi untuk bekerja, kemudian kita setel. Karena setelan dari masing-masing Shinso itu berbeda ya, biasanya berbeda. Setelan dari masing-masing Shinso itu tidak sama, tapi yang perlu kalian ukur adalah cara menyetelnya. Yang pertama, sebelum dihidupkan itu seperti itu tadi ya, tata caranya itu kalau menurut pengalaman saya ya. Entah kalau ada pengalaman yang lain silahkan di share ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Nah, kalau seperti ini berarti mesinnya siap untuk dihidupkan ya. Dan biasanya ini akan mudah untuk dihidupkan ya jika setelan seperti ini. Oke, langsung saja kita hidupin mesinnya dan kita setel kembali untuk menemukan setelan yang pas ya, yang top seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap penghidupan mesin dan kita tes, kita cari setelannya yang lebih pas. Nah, kalau sudah seperti tadi hidupnya, kemudian kita setel lagi L dan H nya. Seperti ini. L nya kita putar ke kanan ya. Nah, putar ke kanan sampai menuju ke atas ini runcingnya. Sampai runcingnya menuju ke atas ya. Nah, kemudian H-nya kita putar juga sampai runcingnya ke atas. Nah, seperti itu. Sampai runcingnya ke atas. Oke, kita coba lagi, hidupkan lagi. Jika masih kurang pas berarti kita geser lagi ya. Begitu terus ya sampai menemukan setelannya yang pas ya. Kalau masih kurang kita geser lagi sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita setelnya, kita gesernya, kita putarnya jangan terlalu banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit sambil kita tes ya, seperti itu.
kalau seperti itu tadi hidupnya, kita naikin sendiri, kita putar ini lagi ke kanan ya, kita putar ke kanan. Nah seperti ini, nggak apa-apa, putar aja, nanti kita sesuaikan aja. Kita putar ke kanan terus ini. Nah kita putar ke kanan, kemudian kalau minyaknya, kalau L-nya kita ndak usah diputar sudah ya. Kita putar H-nya aja, kita putar H-nya aja seperti ini. Nah kita putar sedikit. Nah tadi kan menghadap ke atas runcingnya seperti ini kita hadapkan miring ya, kita miringkan saja ya. Nah seperti itu, kemudian kita cek lagi, kita tes lagi. Nah kira-kira penyetelannya seperti itu guys. Jadi tadi setelannya H-nya ini, setelan L-nya yang ini. Nah yang ini saya putar lagi sedikit ke kanan tadi, sekitar ini kan ke atas tadi ya. Nah ke atas saya putar lagi ke samping separuh seperti ini. Nah saya putar lagi saya putar lagi satu kali seperti ini. Nah nunggu, tadi kan posisi seperti ini. Nah
Tadi kan posisi seperti itu, saya putar lagi sampai yang di bawah itu ke atas seperti ini ya. Nah, saya putar seperti itu. Itu kalau setelan sensor saya ya. Kalau segitu sudah pas ya. Kemudian anginnya tadi saya putar lagi, tadi kan seperti ini. Nah, saya putar lagi. Nah, saya putar lagi ke kanan ya. Nah, saya putar lagi ke kanan. Kemudian ini tadi karena terlalu kencang, jadi saya kendorin untuk menstabilkan gasnya ya. Untuk menstabilkan gasnya agar lansamnya bagus ya. Agar lansam seperti itu ya. Kalau sudah pas di sini, kemudian kalian coba untuk membelah. Kalau dirasa sudah tenaganya sudah pas, ya sudah pas, berarti ya itu sudah setelan yang pas untuk sensor kalian. Kalau sensor saya ya seperti ini setelannya ya, seperti ini, pasnya seperti itu setelannya. Tapi masing-masing mesin sensor itu biasanya berbeda-beda ya, tapi tidak jauh beda ya. Mungkin sedikit saja perbedaannya. Kalau sudah pas setelan L dan H-nya, kita sesuaikan aja ini yang di atas ini. Kita pas-pasin agar lansamnya bagus ya. Kira-kira seperti itu untuk para pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akan coba ukur lagi berapa putaran untuk mesin sensor saya ini. Saya putar ke saya putar ke kanan sampai mentok. 1. Nah, oke, berarti 1 ya, 1 kali putaran aja sudah pas punya saya, mesin sensor saya yang untuk H nya. Kemudian untuk L nya 1. Nah, berarti 2 ya. 1, 2. Nah, yang L nya 2, kemudian yang H nya 1 ya. Nah, untuk sensor saya itu pas sudah. Jadi seperti ini cara nyetelnya. Kalau sensor saya, kasih mentok dulu semuanya. Kasih mentok dulu semuanya. Nah, kemudian putar lagi. Kita hitung setelah mentok, kita putar ke kiri 1. Nah, ini kan posisi ke atas runcingnya. Kemudian 2. Nah, seperti itu. 2 sudah pas untuk L nya. Kemudian untuk H nya kita putar 1. Nah, kan berbalik. Jadi ini runcingnya ke atas. Jadi H nya cukup 1 aja sudah pas ya. Nah, kemudian itu sudah pas untuk setelan untuk sensor saya. Tinggal disesuaikan di sini aja lagi untuk lansamnya ya. Untuk ini setelan lansamnya. Nah, disesuaikan aja sesuai selera ya. Kalau terlalu tinggi juga tidak bagus, kalau terlalu rendah juga tidak bagus, karena kalau terlalu tinggi rantainya ikut mutar, kalau terlalu rendah sensornya mati-mati ya, tidak mau lansam. Nah, jadi seperti itu setelan untuk sensor saya. Saya sampaikan lagi, yang L nya 2 putaran, yang H nya 1 putaran ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk sensor kalian ya setelan seperti itu, karena kemungkinan kalau terlalu irit itu akan berdampak kepada bloknya ya, akan cepat rusak bloknya karena terlalu irit. Tapi kalau sensor saya ini tidak masalah, irit semakin bertenaga dan kerja lebih cepat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu pengalaman saya terkait dengan cara menyetel karburator agar lebih bertenaga dan lebih irit ya. Dan lebih bagus, lebih cepat untuk dibuat kerja ya. Jadi seperti itu setelan untuk mesin sensor Cina ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang baru pemula. Kalau untuk yang sudah senior ya
kalau kalian ingin menonton ya silahkan. Jika ada pendapat-pendapat yang lain terkait cara menyetel karburator, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan pertanyaan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya akan membuatkan videonya atau saya jelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, baik itu mengenai Shinso kecil ini dan mesin Shinso 070 ya. Nah, kalau seperti mesin Husqvarna kemudian Steel 3 MS381 saya tidak tahu ya, karena saya tidak punya. Saya hanya punya mesin Cina seperti ini satu, kemudian mesin 072 ya. Nah, itu saja yang mesin sensor yang saya punya. Jadi kalau hanya masalah di mesin sensor kecil seperti ini dan mesin sensor 070, insya Allah saya bisa atasi ya. Kalau mesin sensor atau merek-merek yang lain saya tidak janji, karena saya belum berpengalaman terkait dengan merek-merek yang lain ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara atau kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Jika masih ada yang belum paham terkait dengan video saya yang ini ya, di konten saya yang ini. Oke, mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan lagi konten-konten saya berikutnya. Oke, jangan lupa support terus channel ini dengan cara menekan like, cantumkan kolom komentar dan subscribe ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Oke, sekian dulu. Jika ada salah kata saya mohon maaf ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.